Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Fioni Kulansari, NPM 719221723. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang materi mengenai pengukuran kinerja dan pengawasan koperasi. Di poin pertama ada apa itu kinerja? Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar kerja yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Biasanya para atasan ataupun manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah sangat buruk atau segala sesuatu serba salah. Lalu yang kedua ada pengukuran kinerja. Nah, di mana pengukuran kinerja ini merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Proses pengukuran kinerja seringkali dibutuhkan penggunaan statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar di balik dilakukannya ini ialah untuk meningkatkan kinerja secara umum. Selanjutnya terdapat prinsip-prinsip dalam pengukuran kinerja, yaitu ada 9. Yang pertama ada seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur. Yang kedua ada pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola dikarenakan dari tidak ada informasi yang bersifat objektif untuk menentukan nilainya. Yang ketiga ada kerja yang tak diukur, sebaiknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Lalu yang keempat ada keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur. Poin 5 ada hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil alih sekedar mengetahui tingkat usaha. Keenam ada mengidentifikasikan kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa yang diinginkan adalah sebuah cara manajer dan pengawas untuk membuat penugasan kerja yang operasional. Yang ketujuh ada pelaporan kinerja dan analisis variansi yang harus dilakukan secara periodik. Yang kedelapan ada pelaporan yang kerap memungkinkan adanya tindakan korektif yang segera dan tepat waktu. Dan yang terakhir ada tindakan korektif yang tepat waktu begitu dibutuhkan untuk manajemen kendali. Selanjutnya ada kelembagaan, keanggotaan, permodalan, volume usaha dan aset, dan juga SHU. Nah, di mana secara garis besarnya lembaga koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang berasaskan kekeluargaan dan bergotong royong, dan tujuannya tak lain untuk meningkatkan taraf ekonomi anggotanya serta masyarakat sekitar. Selanjutnya ada kelembagaan. Organisasi koperasi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sedangkan struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar komponen dan antar posisi dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi mencerminkan hierarki organisasi dan struktur wewenang secara garis koordinasi dan tanggung jawab. Selanjutnya ada 3 hal penting tujuan sebuah lembaga didirikan. Yang pertama ada memaksimumkan keuntungan, yang kedua ada memaksimumkan nilai perusahaan, dan yang ketiga ada memaksimumkan biaya. Saya akan rinci satu persatu. Yang pertama ada memaksimumkan keuntungan, di mana sebuah lembaga harus mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat untuk meningkatkan kualitasnya, anggota maupun sekitarnya. Yang kedua ada memaksimumkan nilai yang kedua ada memaksimumkan nilai perusahaan. Setelah sebuah lembaga mendapatkan keuntungan maksimal, lembaga itu pun harus melaksanakan nilai-nilai yang diemban sejak didirikan. Dan yang terakhir ada meminimumkan biaya. Nah, untuk melaksanakan kedua poin tersebut, sebuah lembaga harus mampu memanfaatkan resource yang ada ataupun yang terbatas untuk mengefisiensi pelaksanaannya.
Nah, ya selanjutnya ada keanggotaan. Nah, keanggotaan ini anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi, di mana dalam koperasi ada pula anggota luar biasa. Nah, yang dikatakan anggota luar biasa bila persyaratan untuk menjadi anggota tidak sepenuhnya dapat dipenuhi seperti yang ditemukan dalam anggaran dasar. Selanjutnya ada syarat keanggotaan koperasi. Ada 3 syarat. Yang pertama, setiap warga negara atau WNI yang mampu melakukan tindak hukum atau badan hukum koperasi yang memenuhi persyaratan. Yang kedua, menerima landasan dan asas koperasi. Yang ketiga, bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-hak sebagai anggota. Selanjutnya ada volume usaha. Nah, volume usaha ini ialah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang ataupun jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Nah, dengan demikian volume usaha koperasi nantinya akumulasi nilai penerimaan barang dan jasanya sejak awal tahun buku sampai akhir tahun buku. Selanjutnya ada permodalan. Nah, model ini ada 2, yaitu ada model jangka pendek dan model jangka panjang. Yang pertama, model jangka panjang. Ini diperlukan untuk penyediaan fasilitas fisik bagi koperasi, seperti untuk pembelian tanah, gedung, mesin-mesin, dan kendaraan-kendaraan yang diperlukan oleh koperasi. Yang kedua, ada model jangka pendek, di mana diperlukan oleh koperasi untuk membiayai kegiatan operasional koperasi, seperti gaji, pembelian bahan baku, pembayaran pajak dan asuransi, biaya penelitian, dan lain sebagainya. Nah, dari mana sumber tersebut berasal? Nah, asal sumber tersebut itu dari model pribadi dan model pinjaman yang telah dijelaskan di pertemuan lalu. Selanjutnya ada aset. Nah, aset sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sebagaimana soko guru perekonomian nasional. Koperasi sering mendapatkan hubungan dari berbagai pihak dalam bentuk tuan atau sumbangan barang modal untuk menjalankan usahanya. Nah, barang modal tersebut dapat diakui sebagai aset tetap milik koperasi walaupun aset tersebut tidak dapat dijual untuk menutup risiko kerugian. Nah, aset-aset yang dikelola koperasi tetapi bukan milik koperasi tidak diakui sebagai aset dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada sisa hasil usaha atau biasa disingkat SHU, di mana istilah sisa hasil usaha atau SHU ini dalam organisasi badan usaha koperasi dapat dihitung dari 2 sisi. Yang pertama, SHU ditentukan dari cara menghitung, yaitu seperti yang disebut dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perkoperasian, sehingga SHU adalah merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan bukan koperasi. Nah, dari kedua sisi ini sebagai badan usaha yang mempunyai karakteristik dan nilai-nilai tersendiri, maka sebutan sisa hasil usaha merupakan makna yang berbeda dengan keuntungan atau laba dari badan usaha yang bukan koperasi. Nah, selanjutnya ada bentuk kontribusi selanjutnya ada bentuk kontribusi anggota terhadap kebutuhan pembiayaan koperasi yang terdiri dari 2. Yang pertama ada partisipasi bruto dan yang kedua partisipasi neto. Partisipasi bruto yaitu partisipasi anggota terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan oleh koperasi dalam rangka memberikan pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota. Yang kedua ada partisipasi neto, yaitu partisipasi anggota terhadap biaya-biaya di tingkat organisasi koperasi dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi sebagai pemegang mandat anggota. Nah, dan yang terakhir ada metode pengawasan koperasi. Nah, secara garis besar pengawasan dapat dibagi menjadi 2, yaitu metode pengawasan kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, pengawasan kualitatif dilakukan oleh manajer untuk menjaga performance organisasi secara keseluruhan, sikap serta performance karyawan. Nah, metode yang kedua yaitu kuantitatif, dilakukan dengan menggunakan data. Biasanya digunakan untuk menguasai kuantitas maupun kualitas produk. Nah, ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengadakan pengawasan kuantitatif, antara lain dengan menggunakan anggaran, mengadakan auditing, analisis break even, dan analisis rasio dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.